Dan kami undang Bapak Dr. Insinyur Dadan Kustiana MSc, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memasuki ruangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum penyampaian orasi ilmiah berjudul Desain Pelatihan Instalasi PV Rooftop berbasis proyek dalam upaya peningkatan kompetensi peserta pelatihan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berikut akan dibacakan riwayat hidup orator pada sesi ketiga hari ini. Kepada Bapak Ahmad Hulaimi, disilakan maju ke podium. Ahmad Hulaimi SPD MPD lahir di Pemalang pada 12 Agustus 1973. Saat ini menjabat sebagai Wideiswara Ahli Utama pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Gelar Sarjana Pendidikan Teknik Mesin ditempuhnya di IKIP Jakarta dan Magister Manajemen Pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta. Beberapa pelatihan yang pernah diikutinya antara lain Training Program on Building Maintenance and Inspection Standards for Indonesian Photovoltaic System, pelatihan dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan ketenaga listrikan, serta training course on solar energy technology application. Jabatan Wideiswara, selain Wideiswara, Bapak Ahmad juga menduduki beberapa jabatan, diantaranya yaitu Asesor Kompeten Media Pembangkit Tenaga Listrik dan Asesor Kompeten Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Spesialisasi kompetensi beliau antara lain Ahli Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Demikian riwayat hidup singkat orator. Selanjutnya kepada Ketua Majelis Orasi dipersilakan untuk memandu jalannya orasi. Kepada Bapak Yogi Suwarno dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih MC. Kita memasuki sidang orasi ketiga. Kepada orator Saudara Ahmad Hulaimi, SPD MPD, dipersilakan untuk menyampaikan orasinya 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Orasi Ilmiah dan anggota, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Bapak Dadan, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Bapak Kepala BPSDM SDM, Kementerian SDM, Bapak Prahoro Nur Cahyo. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat PPSDM KIPTKE, Bapak Albertus Susetio Edi Prabowo. Pembimbing KTI Pak Muhammad Nur Afandi dan Pak Abdul Rosid ya. Bapak, Ibu, Wideiswara seluruh Indonesia, undangan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara orasi ilmiah dan pengukuhan jabatan fungsional Wideiswara Ahli Utama. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya, termasuk kita yang hadir pada acara ini. Hadirin yang terhormat, rasanya belum afdol ketika acara forum W ini belum ada pantun ya, dari orator pertama, orator kedua belum ada pantun Pak ya. Jadi saya izinkan menyampaikan pantun Pak menjelang makan siang ini Pak ya. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk hadirin yang telah hadir, salam hormat dari saya. Hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Hulaimi dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Hari ini adalah hari yang sangat berarti dan bersejarah bagi saya. Saya dapat berdiri di podium ini adalah sebuah anugerah yang terindah dalam kehidupan saya, khususnya dalam perjalanan karir saya sebagai PNS. Saya adalah Wideiswara karir yang merintis dari CPNS, kemudian menjadi Wideiswara ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, alhamdulillah.
sebuah perjalanan panjang untuk dapat mencapai puncak karir Widaiswara. Judul ini, majelis yang terhormat, kalau tadi administratif, ya, kami Kementerian SDM teknis, Pak, teknis. Jadi judulnya adalah Desain Pelatihan Instalasi PV Rooftop Berbasis Project dalam upaya peningkatan kompetensi peserta pelatihan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi secara umum gambarannya adalah ketika Bapak Ibu di kantor atau di rumahnya dipasang PV atau pembangkit listrik tenaga surya, ya itulah yang akan saya sampaikan pada pelatih ini. Jadi yang pertama latar belakang, bahwa pelatihan instalasi PV rooftop sangat diperlukan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pemasangan PV rooftop agar bauran energi 23% pada tahun 2025 tercapai. Pelatihan instalasi PV rooftop tersebut harus mampu memberikan solusi atas kompetensi tenaga kerja yang akan membangun dan memasang PV rooftop. Pelatihan instalasi PV rooftop ini merupakan perpaduan antara pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap kerja atau attitude. Model pelatihan berbasis proyek ini merupakan solusi dalam percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang instalasi PV rooftop, sehingga memberikan pengalaman baru dalam pelatihan instalasi PV rooftop. Tanggung jawab Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan Konservasi ini adalah membantu inisiatif pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi. Nah, PPSDM akan menyelenggarakan pelatihan instalasi PV rooftop berbasis proyek nantinya. Selanjutnya, sebagai seorang widaiswara, pada PPSDM KE BTKE kami agak singkat ini Pak ya, karena nomenklaturnya panjang, jadi PPSDM KE BTKE Pak ya, Kementerian SDM. Yang mempunyai tugas meningkatkan kompetensi SDM diharapkan mampu melakukan fungsinya menjadi konsultan untuk membantu pimpinan dalam mengatasi permasalahan SDM dan meningkatkan kinerja PPSDM KE BTKE. Peran penting Widaiswara PPSDM KE BTKE adalah meningkatkan kompetensi SDM bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi melalui pelatihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa aparatur sipil negara harus bekerja dengan penuh pengabdian yang tulus, ikhlas, dan dedikasi yang tinggi. Maka perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban dan untuk mengurus diri sendiri dan mengembangkan serta berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan dan menerapkan sistem merit dalam penyelenggaraan aparatur sipil negara. Rumusan masalah. Yang pertama adalah sejauh mana efektivitas dari pelatihan PV rooftop yang telah dilakukan selama ini. Yang kedua, apa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan pelatihan tersebut. Yang ketiga, desain pelatihan PV rooftop seperti apa yang lebih efektif meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari desain pelatihan berbasis proyek ini. Nah, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama adalah menganalisis manajemen pelatihan instalasi PV rooftop. Yang kedua, menganalisis praktek pelatihan berbasis proyek. Yang ketiga adalah menyusun desain pelatihan instalasi PV rooftop berbasis proyek. Nah, kami mempunyai referensi penelitian terdahulu. Yang pertama adalah yang sudah ada dari jurnal internasional. Pertama, Project and Team-Based Learning, an Integrated Approach to Engineering Education. Dari penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang project dan team-based learning terhadap mahasiswa pada kuliah Sistem Desain dan Manufaktur di University of Auckland. Yang kedua, project-based learning promotes students' perceived relevance in an engineering statistics course, a comparison of learning in synchronous and online learning environments. Hasil penelitian, hasil survei menunjukkan bahwa intervensi pembelajaran berbasis proyek berpotensi meningkatkan pemahaman siswa tentang kegunaan statistik dan secara efektif meningkatkan persepsi mereka tentang komunitas teknik. Yang ketiga adalah project-based learning in biomedical sciences, using the collaborative creation of revision resources to consolidate knowledge, promote child identity, and develop transferable skills. Hasil penelitian menilai secara kualitatif pengembangan keterampilan yang dapat ditransfer seperti kerja tim, komunikasi yang efektif, dan manajemen waktu. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa siswa dapat memperoleh keterampilan ini.
Yang keempat adalah problem-based learning and design thinking methodologies for teaching renewable energy in engineering programs, implementation in a Colombian university context. Hasil penelitian, artikel ini mengeksplorasi dampak pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk insinyur di sektor energi terbarukan dengan menelusuri rute menuju perolehan pengetahuan energi terbarukan dengan tim kerja mahasiswa sarjana yang terorganisir secara strategis, di mana dua metodologi yang mendapatkan pijakan dalam program pendidikan teknik diterapkan, pembelajaran berbasis masalah dan pemikiran desain. Yang kelima adalah experiences with team-based learning in an introductory bachelor course on sustainability. Dari penelitian ini, tingkat kelulusan ujian secara konsisten tinggi, di atas 82% sejak menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada tahun 2016. Apresiasi siswa terhadap pembelajaran berbasis proyek meningkat dari waktu ke waktu, dengan 90% responden menilai nilai pendidikan tambahan pembelajaran berbasis proyek memuaskan atau lebih baik. Yang keenam adalah confidence disparities. Pre-course coding confidence predicts greater statistics intense and perceived achievement in a project-based introductory statistics course. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas potensial dari pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan minat siswa minoritas dalam statistik, intervensi prakursus untuk meningkatkan kepercayaan pengkodean seperti pengalaman pengkodean perguruan tinggi dapat meningkatkan motivasi pasca kursus siswa dan pencapaian yang dirasakan dalam kursus berbasis proyek. Jurnal yang terakhir adalah How Research-Based Learning Affect Students Self-Rated Research Competencies, Evidence from a Longitudinal Study Across Disciplines. Hasil menyarankan dua temuan utama. Pertama, keterlibatan dalam pembelajaran berbasis penelitian secara signifikan, meningkatkan kompetensi penilaian diri siswa terkait dengan tinjauan keadaan penelitian metodologi, refleksi pada temuan penelitian, komunikasi, dan pengetahuan konten. Yang kedua adalah efektivitas pembelajaran berbasis penelitian berbeda antara mahasiswa yang terdaftar di program sarjana dan magister. Perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penulis membandingkan cara belajar dalam pelatihan instalasi panel surya di atap gedung antara peserta yang langsung terlibat dalam proyek bersama perusahaan-perusahaan yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta pelatihan meningkat setelah mengikuti program ini. Nah, apa kebaruan penelitian ini atau novelty dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian mengenai desain pembelajaran berbasis proyek pada pelatihan instalasi PV rooftop. Nah, penelitian ini yang akan dikaji berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pelatihan instalasi PV rooftop. Karena belum adanya pembelajaran berbasis proyek pada pelatihan instalasi PV rooftop, maka penelitian ini menjadi penting untuk membuat desain pembelajarannya. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method, kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell dan Plano dalam buku Creswell, penelitian metode campuran merupakan pendekatan riset yang mencampurkan ataupun mengasosiasikan wujud kualitatif serta wujud kuantitatif. Data yang dikumpulkan penelitian dengan menggunakan angket dasar yang diberikan kepada peserta pelatihan merupakan bentuk kualitatif dari penelitian ini. Dan bentuk kualitatif dari penilaian ini adalah peneliti melakukan wawancara dengan peserta pelatihan. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, interview, dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yaitu dilakukan melalui tahapan analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, dan analisis diskriminan. Analisis data kualitatif yaitu melakukan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan suatu pendekatan yang melakukan perencanaan strategis yang berfokus pada kekuatan yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya target dan peluang yang dapat dijadikan kekuatan dalam jangka waktu panjang. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, opportunities, aspiration, dan result, hasil. Nah, secara pembahasan
perbandingan antara pelatihan instalasi PV rooftop existing dengan pelatihan PV rooftop berbasis project. Yang pertama dari sisi tujuan dan sasaran ya, dari sisi tujuan dan sasaran. Yang pertama yang existing, tidak tersuratnya tujuan dan sasaran serta kurikulum yang detail, menyeluruh tentang kompetensi yang akan diperoleh oleh peserta pelatihan. Pada instalasi PV rooftop berbasis project, tujuan sudah mengukur kompetensi peserta pelatihan yang dihasilkan setelah mengikuti pelatihan, yaitu mampu merencanakan, memasang, mengoperasikan, memelihara, dan menguji instalasi PV rooftop. Untuk sasaran dan kurikulum sudah diperluas dan diperdalam secara rinci dalam mata pelatihan untuk memenuhi kompetensi pada tujuan. Yang kedua adalah teknik dan metode pembelajaran. Pada PV rooftop existing, penyajian materi pembelajaran yang diberikan secara teori dan praktek berupa demonstrasi dan praktek dengan frame trainer. Frame trainer itu seperti menggunakan papan, Bapak Ibu majelis. Nah, untuk instalasi PV rooftop berbasis project adalah dengan nama team based project. Peserta pelatihan melakukan praktek real atau langsung instalasi PV rooftop secara komersil pada perusahaan-perusahaan dengan mengerjakan project PV rooftop dari customer atau klien perusahaan tersebut. Dari desain, marketing, instalasi sampai dengan pengujian commissioning. Artinya peserta itu setelah mengikuti pelatihan mereka ada waktu langsung memasang di gedung, di rumah. Nah, resikonya komersil ini. Jadi kalau tidak sukses konsekuensinya mengganti kan seperti itu ya. Nah, ini terobosannya di sana. Kemudian jam pelajaran. Yang existing itu 5 jam pelajaran yang terdiri dari 20 jam pelajaran teori dan 30 jam pelajaran praktek. PV rooftop yang berbasis project ini ditambahkan 100 jam pelajaran yang terdiri dari 20 jam teori, 14 jam praktek, 40 jam team based project ya, jadi diterjunkan langsung ke perusahaan stakeholder kami atau mitra kami. 16 jam pelajaran uji kompetensi. Nah, yang keempat adalah praktek lapangan ya. Eksistensi yang ada adalah praktek menggunakan frame trainer. Nah, yang berbasis project ini praktek langsung kepada perusahaan-perusahaan dengan mengerjakan project PV rooftop dari customer klien. Yang kelima adalah metode penilaian atau evaluasi. PV rooftop yang ada existing pelatihan sekarang menggunakan adalah pre-test dan post-test. Nah, instalasi PV rooftop berbasis project menggunakan uji kompetensi, Bapak Ibu. Jadi kualifikasinya adalah kompeten atau belum kompeten. Kemudian pembahasan yang pertama adalah analisa terhadap tujuan dan sasaran kurikulum. Analisa terhadap tujuan kurikulum adalah memastikan bahwa setiap aspek yang dimaksud untuk dievaluasi sudah relevan dengan tujuan pelatihan dan memperkuat kompetensi yang diinginkan, yaitu terfokus pada pengukuran kompetensi peserta pelatihan dalam merencanakan, memasang, mengoperasikan, memelihara, dan menguji instalasi PV rooftop. Sasaran kurikulum ini memastikan bahwa kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan mengevaluasi sejauh mana perluasan dan pendalaman tersebut mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi yang diinginkan. Hal ini mencakup memastikan bahwa sasaran tersebut tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam merencanakan, memasang, mengoperasikan, memelihara, dan menguji instalasi PV rooftop. Kurikulum secara jelas menguraikan bagaimana setiap elemen pembelajaran membantu peserta pelatihan mencapai tujuan yang ditetapkan dan memperoleh kompetensi yang diinginkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Penggunaan metode evaluasi seperti survei peserta pelatihan, tes pengetahuan, observasi, kinerja praktis, atau analisis data tentang hasil belajar untuk memastikan bahwa kurikulum dapat memberikan hasil yang diharapkan. Analisa yang kedua adalah terhadap teknik dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan praktek real instalasi PV rooftop secara komersil merupakan pendekatan yang sangat efektif, karena peserta pelatihan dapat langsung terlibat dalam situasi yang mirip dengan lingkungan kerja sebenarnya. Dengan demikian, memungkinkan peserta pelatihan untuk mengalami proses yang realistis dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, peserta pelatihan tidak hanya mempelajari teori dan konsep, tetapi juga menerapkannya dalam situasi nyata melalui proyek-proyek instalasi PV rooftop.
Pendekatan berbasis proyek seperti ini dapat membantu peserta pelatihan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam serta meningkatkan kemampuan problem solving dan pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga adalah analisis terhadap jam pelajaran. Dari alokasi jam pelajaran terdapat 20 jam pelajaran dan 14 jam praktek. Proporsi yang seimbang antara teori dan praktek dalam pembelajaran karena memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk memahami konsep secara mendalam dan menerapkannya dalam situasi nyata. Dengan alokasi 40 jam pelajaran untuk proyek berbasis tim, pengalaman ini dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas peserta pelatihan. Dan yang terakhir adalah alokasi 16 jam pelajaran untuk uji kompetensi, mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap pemahaman dan keterampilan yang diperoleh oleh peserta pelatihan selama pelatihan. Analisis terhadap proses evaluasi ini dapat membantu memastikan bahwa peserta pelatihan mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan sesuai dengan tujuan pelatihan. Analisis yang keempat adalah analisis terhadap praktek lapangan. Praktek lapangan ini memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk menerapkan konsep dan teori yang dipelajari dalam lingkungan kerja nyata. Indikator ini menilai sejauh mana peserta pelatihan dapat mengintegrasikan pengetahuan teoritis mereka ke dalam praktek lapangan, serta sejauh mana pengalaman ini memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep tersebut. Selain mengerjakan proyek PV rooftop secara teknis, praktek lapangan ini juga melibatkan interaksi dengan pelanggan dan klien perusahaan. Indikator ini mempertimbangkan sejauh mana peserta pelatihan dapat berkomunikasi dengan pelanggan dengan efektif, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang memuaskan. Yang terakhir adalah analisis terhadap metode penelitian atau metode penilaian atau evaluasi. Metode penelitian harus valid. Artinya benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Ini memerlukan hubungan yang kuat antara konten uji kompetensi dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan. Evaluasi uji kompetensi juga diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran berkelanjutan, di mana umpan balik dari hasil evaluasi ini digunakan untuk membantu peserta pelatihan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara terus-menerus. Terakhir penutup, simpulan. Yang pertama adalah penyelenggaraan pelatihan instalasi PV rooftop masih berdiri sendiri dan tidak ada persyaratan secara hierarki untuk mengikuti setiap pelatihan PV rooftop. Durasi pelatihan tersebut di atas sangat minimalis. Yang kedua, jam pelajaran praktek instalasi PV rooftop masih kurang dan diperlukan penambahan jam pelajaran untuk menambah keterampilan peserta dalam instalasi PV rooftop. Praktek lapangan belum dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan durasi waktu praktek lapangan kurang panjang dan belum mempraktekkan instalasi PV rooftop secara aktual. Yang ketiga, hasil implikasi dari pelatihan instalasi PV rooftop existing adalah membangun desain pelatihan instalasi PV rooftop berbasis project atau team based project. Dengan komposisi 100 jam pelajaran terdiri dari 20 jam pelajaran teori, 14 jam praktek, 50 jam team based project, dan 16 jam pelajaran uji kompetensi. Saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah implementasi desain pelatihan instalasi PV rooftop berbasis project atau team based project harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan instalasi pelatihan PV rooftop berbasis project. Yang kedua adalah stakeholder team based project diberikan kesempatan mengevaluasi terhadap pelaksanaan team based project sehingga pelaksanaan team based project dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan instalasi PV rooftop berbasis project untuk menghasilkan lulusan yang lebih banyak dan kompeten dalam rangka mendukung percepatan transisi energi. Jumlah peserta pelatihan instalasi PV rooftop berbasis project disesuaikan dengan ketersediaan peralatan praktek untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam orasi ilmiah ini. Waktu jua yang memisahkan kita dari sesi ini, namun semangat untuk terus berkarya, belajar, dan berinovasi tidak boleh berhenti sampai di sini.
Mari kita bergerak bersama mewujudkan wacana menuju karya, dari mimpi menuju realita. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat menjadi bahan renungan, inspirasi, dan pijakan bersama dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah, berkelanjutan, dan berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon silaturahmi. Semoga silaturahmi dan kolaborasi yang terbangun hari ini menjadi langkah awal dari karya-karya besar di masa datang. Yang terakhir, mentari terbit di ufuk pagi, angin berbisik membawa harapan. Transisi energi bukan sekedar janji, tapi ikhtiar menuju masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad, selanjutnya kami akan mempersilahkan anggota majelis untuk menyampaikan pendalaman. Masing-masing maksimal 5 menit ya Pak Lalu, kemudian Bu Kiki, dan nanti terakhir Pak Sekjen. Monggo silakan Pak Lalu. Terima kasih Pak Ketua. Lihat saya Pak, Ahmad Khulaimi. Nama ini bagus banget nih. Ahmad ini artinya orang yang terpuji. Betul? Khulaimi artinya orang yang senang memaafkan orang lain. Hah? Dari nama ini saya udah takut tanya sama Anda ya. Yang kedua Pak Khulaimi, saya terima kasih Anda jadi ketua di pengurus APWI. Siap. Teruskan itu ya. Jangan pernah gagal. Yang ketiga, saya respect sama Anda, dari Anda WI Karir dari bawah terus sampai ke puncak. Perjuangan Anda luar biasa. Ada istri di sini enggak? Belum ada? Hah? Istri ya? Iya. Oke. Pak Ahmad Khulaimi. Nama Anda itu Anda jaga benar-benar ya. Ojo keliru. Pak Khulaimi, saya mau cek data dulu ya. Apakah sinopsis ini sama dengan KTI ini? Ya, tanya saya ya. Apakah ringkasan sinopsis, sebenarnya kan singkatan, ringkasan, sama dengan yang namanya dari KTI ini? Aku tanya, sudah sama. Oke, nanti cek lagi ya. Aku bilang sih enggak. Cek lagi tuh. Saya mau cek data. Yang kedua, dalam KTI antum tulis ada uji statistik, deskriptif dan inferensia. Wih, keren. Di mana barang itu? Di KTI ini, di body of KTI ini, ya kan? Itu di mana dia? Tolong tunjukin kepada kita. Aku sih suka itu. Yang Anda harus tulis sebetulnya, kita akan mencapai era swasembada energi tahun 2028. Maka konsep Anda ini penting di situ. Itu Anda bisa tulis di awal, mau saya itu. Itu program berhasil cepat Presiden. Tulislah, Widya Iswara itu kan negarawan ya kan. Terus Pak Khulaimi, walaupun Anda bikin nih project based training, betul ya bahasa Inggrisnya ya. Anda jangan pernah bermimpi bisa mengajari siapapun. Yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi orang untuk merubah dirinya sendiri atau menemukan dirinya sendiri. Itu yang Anda harus camkan betul. Nah, Pak Ahmad Khulaimi, kita ada 4 tujuan, halaman 4 KTI. Ada 4 permasalahan di halaman 4 KTI. Pertanyaannya, apakah sudah dibahas ini? Dan apa kesimpulan untuk yang 4 hal ini? Apa kesimpulan untuk yang 4 hal ini? Ini menarik tuh Pak Khulaimi. Antum punya ini Pak Khulaimi, jadi bikin yang bagus ya. Nah, jadi jawab betul 4 rumusan permasalahan ini. Ya. Nah, terakhir Pak Khulaimi, karena waktu saya terbatas 3 menit. Saya sebetulnya ingin mendapat masukan dari Pak Khulaimi. Sebetulnya
prakondisi atau syarat yang diperlukan oleh sebuah entitas menjalankan project based training ini sudah dipenuhi nggak di sana? Sudah dipenuhi nggak di Pusdikat Bapak itu? Misalnya tujuannya harus jelas, pesertanya siap, fasilitatornya mampu, desain proyeknya realistis, waktunya cukup, ya cost-nya nutupin di era yang cost efektif hari ini. Hari ini kan dipotong anggarannya, tahun depan potong lagi. Mau tahu angka potongannya berapa? 70%. Nah, tak bocorin sekarang, ya kan? Nah, jadi susah, ya. Nah, terakhir nanti direspon tuh ya, direspon itu apakah prasyarat yang dibutuhkan bagi terlaksananya project based training ini yang bagus di tempat Anda sudah tercukupi belum? Terakhir Pak, di halaman 2 KTI, saya ngomongnya sampai halaman 4 aja nih, karena saya udah ngantuk, dibatasi 3 menit pula saya kan, udah lewat lagi. Anda nyebut-nyebut tiba-tiba Badan Layanan Umum. Loh, maksudnya apa? Nih, Anda tahu nggak BLU itu? BLU itu not for profit motive. Tidak mencari untung, tapi harus untung. Siap PPSDM Bapak menjadi BLU. Siap masuk Dirgantara. Sudah? Nah, ya sudah ya. Anda sudah tahu nanti BLU akan masuk ke Dirgantara. GPK sudah BLU sudah masuk Dirgantara. Ya kan? Barang milik negara masuk Dirgantara. Hitung-hitung yang benar dong. Ya toh? Nah, tapi terlepas dari itu Pak Kulaimi, apa konteksnya kok tiba-tiba antum bicara project based training larinya ke BLU gitu. Dan ada secuil di halaman 2 ini. Nah, saya akan stop di situ ya. Oke, kembali Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Bu Kiki. Terima kasih Pak Ketua. Saya sebenarnya tadi bisik-bisik juga Pak Ahmad Kulaimi. Pertama saya ucapkan selamat dulu sudah sampai dalam posisi siang hari ini. Dan tadi rasanya memang untuk jabatan karir sampai ke utama memang agak sulit ya, luar biasa. Saat ini saya dari Menpan juga mohon maaf kalau mungkin juga beberapa waktu lalu agak tersendat-sendat karena kebijakan juga. Baik, ini memang teknis sekali. Buat saya tadi membaca berulang-ulang. Tadi merubah dari yang sekarang existing kemudian berbasis project. JP-nya menjadi tambah banyak, tetapi tadi dikaitkan dengan kemudian menjadi BLU, ini kan berarti ada dari satu sisi tidak boleh profit, tapi ternyata kemungkinan ada profitnya karena kemudian menghasilkan sebuah karya yang boleh dibilang kalau menghasilkan energi kan ini juga menjadi nilai ekonomi begitu. Tapi di dalam sini Bapak belum, sepertinya ada yang belum dibahas tentang bagaimana perbandingan dari 50 JP menjadi 100 JP, tetapi dari sisi di zaman efisiensi saat ini, proses belajar begitu atau training atau diklat, ini belum sampai dibahas oleh Bapak. Jadi mungkin supaya meyakinkan bahwa ini memang efektif program pembelajaran berbasis project, ini nilai ada efektif dan nilai ekonominya ada, ini mungkin perlu ditambahkan. Itu tadi mungkin yang kedua, kalau di dalam, benar tadi saya juga diskusi sebenarnya oke lah ini merupakan bagian dari ringkasan dari penulisan lengkapnya begitu, tetapi memang ada hal-hal yang masih miss, yang belum sesuai dengan isi di dalam. Mungkin itu perlu dielaborasi lagi Pak. Kemudian
kalau dia berbasis project, sekarang di era teknologi digital, adakah dari bagian-bagian kurikulum ini kan ada, kalau praktek mungkin agak sulit ya dengan digitalisasi, tetapi adakah dari bagian-bagian ini nanti modelnya, kan nanti arahnya ke model begitu, dalam kurikulum ini yang bisa melalui penggunaan teknologi atau digital. Itu saja dari saya, Pak Ahmad. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Namun demikian mungkin nanti dari LAN ya, karena ini basisnya adalah pembelajaran, apakah kemudian secara regulasinya itu bisa dimungkinkan, Pak? Itu dari sisi regulasi nanti bagaimana sebuah diklat, kalau dilihat ini targetnya untuk masyarakat ya, bukan ASN. Jadi kalau di masyarakat mungkin bisa saja dimungkinkan ya, karena regulasinya tidak terlalu mengikat biasanya. Mungkin itu Bapak Ketua Majelis, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan dari Pak Sekjen untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Saya juga sama ingin pertama mengucapkan selamat ya Pak Ahmad Hulaimi. Ini tulisan saya nih. Jadi sebelum Ibu dan Bapak tadi menyampaikan, saya nulisnya begini Pak Ahmad. Memang dari awal sudah cocok jadi Widya Suara. Jadi dari sejak sekolah pun memang arahnya ke situ. Jadi selamat untuk hal tersebut. Pak Kaban ini contoh yang bagus dari awal, memang groomingnya sampai sekarang itu berhasil. Terima kasih untuk hal tersebut. Yang kedua, pemilihan materinya pun menurut saya ini benar-benar strategis. Jadi mengambil sebuah materi yang ini basisnya adalah multi stakeholders, Pak. Kalau tadi Ibu menyampaikan ini basisnya masyarakat. Oh iya, basisnya masyarakat. Tapi juga ada juga korporasi juga banyak gitu. Jadi ini memang basisnya adalah seluruh stakeholder pengguna energi di Indonesia. Gitu. Saya misalkan, saya nih udah masang yang disebut PV rooftop itu tahun 2016. Nah itu kalau dipasangnya tidak dengan orang yang ahli, yang benar, mungkin sudah rusak. Sampai sekarang kami masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi ini pemilihan materinya juga tidak asal-asalan, sangat bagus dan didukung oleh backgroundnya yang kuat. Kan sudah ikut diklat apa gitu ya. Materinya memang penuh sisi teknis sebetulnya di lapangannya, tapi bisa dikemas dalam tulisan yang nggak tahu juga sih. Saya sebetulnya mengharapkan tulisan yang lebih teknis sebetulnya, tapi kan bukan. Ini bukan forumnya. Saya menyadari ini bukan forumnya untuk mendapatkan data-data hasil penelitian yang biasanya saya dapatkan kalau saya nguji di tempat yang lain gitu ya. Jadi untuk hal tersebut saya memakluminya untuk itu. Tapi saya ingin tahu sebetulnya backgroundnya itu kenapa sehingga come up dengan ide bahwa yang disebut dengan berbasis proyek. Gitu. Karena kalau kita milihnya, saya menerjemahkan proyek itu real project yang dilakukan oleh badan usaha. Kan ini malah mempersulit sebetulnya. Kita baru bisa memberikan layanan, services, pelatihan kalau ada proyeknya. Dan itu juga ada risikonya kan nanti. Proyeknya diminta ini harus selesai sekian hari, dipakai sebagai sarana untuk pelatihan gitu. Dan saya baca di dalam tulisan ini selintas, sebetulnya yang dibandingkan juga basisnya proyek juga. Nah, kalau saya baca ya di background, jadi Bapak itu akan membandingkan yang satu basisnya proyek kediklatan. Saya nerjemahin proyek yang itu tuh artinya berarti yang basisnya praktek mungkin ya. Yang basisnya praktek dibandingkan dengan yang basisnya project real gitu. Ini mungkin perlu disampaikan apa yang menjadi backgroundnya sehingga
keluar dengan ide seperti itu. Dan saya juga sama tuh dengan Ibu tadi, kok keluarnya malah menjadi lebih susah. Lebih susah dalam konteks menjadi lebih lama. Dari 50 menjadi 100. Kalau penelitian itu kan kita memperbaiki dalam konteks sisi waktunya juga. Mungkin nanti ada perbaikan dari sisi metodenya gitu ya. Kan tadi ada beberapa analisa kurikulum, analisa teknik dan metode jam pelajaran. Nah, keluarnya dengan jam pelajaran yang 2 kali lipat lebih lama. Ini saya tidak terlalu paham sih untuk hal tersebut. Bukan menerjemahkan bahwa ini lebih jelek ya lebih lama gitu. Tapi dalam sisi yang lain kalau lebih lama kan lebih susah. Ya. Itu kalau yang catatan saya gitu ya. Secara umum ini penting dalam konteks untuk supaya ini menjadi upaya bersama di masyarakat gitu. Saran saya nanti ke Pak Ahmad Khulaimi ini untuk terus, kalau ini udah jadi, kurikulum sudah jadi, diyakini bahwa ini yang terbaik, ya ini dalam konteks Kementerian SDM dikawal supaya ini dilaksanakan. Supaya ini dilaksanakan sampai ujungnya itu tidak boleh ada yang masang PLTS atap, misal yang pemberi jasa untuk pemasang PLTS atap itu yang tidak punya ijazahnya. Kan harus sampai situ ya, dari sisi kompetensinya. Demikian Pak Ketua, dari kami sekali lagi selamat. Baik, terima kasih Pak Dadan tambahannya, dan saya kira catatan dari Pak Lalu, Bu Kiki dan Pak Dadan sudah sangat mendasar dan mempertanyakan beberapa hal. Mungkin saya hanya melengkapi saja Pak, supaya ada clarity, karena ada beberapa penggunaan istilah tadi. Project base itu apa? Kalau Pak Dadan ini praktek maksudnya gitu kan. Project base, ada juga istilah yang Bapak perkenalkan, team based project. Jadi apa perbedaan project base dengan team based project base pelatihan gitu kan? Sama-sama base gitu kan? Di mana bedanya? Kedua, saya memahami kalau ini pelatihan yang sangat teknis yang menurut saya sangat tepat kalau basisnya project. Mungkin di situ ada nilai keekonomian, komersial, profesional, mungkin ada beneficiary di situ yang bisa membuat, jadi tidak hanya sekedar konteksnya di kelas mendapatkan pengetahuan selesai, tapi ada pihak juga yang mendapatkan manfaat. Menurut saya sih itu sudah sangat cocok untuk pelatihan teknis begini. Tapi yang tadi di klarifikasi, termasuk saya garis bawahi pertanyaan Pak Lalu. Jadi Bapak punya beberapa metode analisis ya. Kalau saya lihat ini hanya analisis distribusi frekuensi aja ini. Itu pun tidak ada penjelasannya maknanya gitu, hanya menyampaikan pie chart saja dan ini. Mungkin itu ya Pak Ahmad, silakan saya beri kesempatan 5 menit untuk merespon semua catatan tadi. Baik, terima kasih Pak Ketua, anggota majelis, Bapak Ibu atas penguatannya. Jadi izin kami menyampaikan terima kasih Pak Lalu, saya selaku Ketua API jadi satu circle dengan Pak Lalu, Pak Ketua Umum ya. Jadi kami dilantik masih di tahun ini Pak Lalu. Jadi mudah-mudahan kami akan istiqomah Pak Lalu, mohon dukungannya untuk API di Kementerian SDM, newcomer Pak, pendatang. Sebelumnya belum ada di Kementerian SDM. Kemudian informasi yang kedua adalah saya satu-satunya Pak Widya Iswara Utama. Makanya terima kasih Bu Menpan dan Pak Sekjen untuk usulannya. Ini peta jabatan luar biasa dan alhamdulillah ini dari ahli pertama sampai utama kami bisa masuk, dan kurang lebih 10 tahun kami vakum WI utama Pak di Kementerian SDM Pak. Nah ini mohon dibukakan lowongan Bu Menpan. Jadi kami baru 1 Bu. Jadi kalau bisa tahun depan minta 5 lah atau 10 lah gitulah, supaya imbang dengan Kementerian Keuangan. Ya terima kasih. Jadi yang kedua
dari Pak Lalu tentang sinopsis kami. Memang Pak, nanti kalau misalnya ada kekurangan nanti akan kami sempurnakan Pak ya. Dan selanjutnya tentang swasembada energi, betul Pak, memang di kami Kementerian SDM program Astacita Pak ya, kita sama-sama mendukung program Presiden untuk swasembada energi. Artinya kita menginginkan energi kita itu tidak impor Pak. Lalu jadi salah satunya itu ada energi terbarukan Pak. Sayang Pak ya, bahasa muslimnya mubazir Pak, ada matahari cuma buat jemur mukena, kan gitu kira-kira Pak ya. Dari buat menjemur ya Pak, begitu Pak. Jangan mubazir lah kata Pak Lalu, mungkin nanti berikan tausiah Pak, kalau mubazir seperti apa kira-kira Pak ya. Kemudian dari rumusan masalah itu Pak, dari keempat masalah ini yang bisa kami sampaikan dalam hasil ini Pak, intinya adalah kami menyusun desain Pak, project based learning ini dalam sebuah kurikulum untuk membuat sebuah pelatihan. Nah kemudian apa syarat TBP itu Pak, Team Based Project tadi Pak ya, apa prasyaratnya? Sebetulnya dari prasyaratnya itu adalah orang yang akan bekerja di sana Pak. Jadi yang tadi disampaikan Pak Sekjen betul, ketika orang masang PLTS atap itu Pak, kalau bukan orang yang kompeten Pak, nggak lama Pak umurnya Pak, nggak lama, saya yakin itu. Makanya nanti ke depan Pak Sekjen, terima kasih, ini sebuah mandatori bagi kami Pak, akan menjadi sebuah kewajiban di kami, semua tenaga teknik yang akan memasang PV rooftop harus memiliki sertifikat kompeten dari kami. Kebetulan saya izin memperkenalkan Bapak Ibu Orasi, sidang, di kami itu LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Jadi ketika mereka belajar setelah itu disertifikasi. Nah gitu. Jadi zaman sekarang adalah hanya 2 Pak, bukan hanya ijazah. Sekarang banyak ijazah IP-nya 4, 4,5 mungkin kalau ada ya. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah sertifikasi dan kompetensi orang. Mau IP-nya besar sekalipun kalau nggak kompeten, industri tidak mau menerima. Gambarannya seperti itu. Gitu. Nah kemudian tadi terpercik istilah BLU Bapak Ibu. Ya, kok ujuk-ujuk ya muncul Badan Layanan Umum. Di kami sudah menjadi badan layanan umum Bapak Ibu. Jadi di samping kami instansi pemerintah, kami menjadi badan layanan umum. Badan yang melayani umum. Jadi kami menggunakan otonomi keuangan kami untuk membiayai dirinya. Gitu. Antara lain adalah pelatihan dan sertifikasi itu dengan menggunakan berbayar Pak Lalu, dan sehingga kami bisa membiayai organisasi kami dengan kemampuan kami Pak. Bahasa anggarannya kami tidak menggunakan RM sepenuhnya, APBN sepenuhnya. Kami berjuang untuk mencari, untuk mendanai diri kami. Gambarannya seperti itu Pak ya, itu BLU yang ada di kami. Kemudian dari Bu Sri Rezeki tentang bagaimana dampaknya dengan efisiensi. Ya, ini bahasa ilmiahnya kenisbian Bu ya, efisiensi sampai tahun kapan kira-kira. Nah, efisiensi tahun ini 70%. Jadi untuk perubahan antara 50 menjadi 100 jam pelajaran. Ini kan terkait dengan APBN menggunakan efisiensi, Bu. Nah, di kami karena BLU tadi, Bu. Jadi kami menggunakan Badan Layanan Umum, artinya untuk menghidupi ada otonomi kami menentukan tarif untuk pelatihan. Sehingga efisiensi itu di cover, artinya kami tidak mengandalkan dari APBN, mereka berbayar kepada kami sehingga mereka mengikuti pelatihan tidak ada kendala. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengenai digitalisasi. Mungkinkah, kan begitu ya. Jadi kalau untuk praktek, nah ini di kami untuk praktek memasang, menguji itu tidak mungkin Bu kalau menggunakan digitalisasi. Nah yang memungkinkan adalah kita mendesain Bu. Jadi ketika mendesain ada semacam PVSys ya, kita akan mendigitalisasi sebelum dipasang. Nah, jadi tidak manual lagi. Nah itu digitalisasi yang akan kami terapkan. Kemudian terima kasih Pak Sekjen, jadi di tempatnya Pak Sekjen ini sudah mendahului ya, memasang PLTS atap ya. Jadi Bapak Ibu di LAN sendiri di depan, kalau Bapak Ibu di parkiran melihat di atas itu sudah pasang Pak, sudah dipasang. Nah
kami bisa memastikan yang memasang di LAN ini itu orang-orang yang tersertifikasi. Kalau tidak tersertifikasi Pak, jatuh Pak. Minimal ikatannya enggak Pak. Karena yang kami ajarkan itu kualifikasinya kompeten dan tidak kompeten. Jadi tidak bakal kami terjunkan orang itu diizinkan memasang. Nah, termasuk yang ada di situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus terima kasih Pak Sekjen masukannya kenapa harus lama gitu ya, kenapa? Karena dari 50 jam menjadi karena memang kalau di kami Pak Sekjen berbasis praktek hanya sebentar Pak, prakteknya hanya menggunakan frame trainer. Nah ketika kita titipkan di stakeholder mereka agak lama Pak dan komersil, jadi mereka kena target, misalnya satu tim itu kena 10 kW, nah sampai 10 kW tercapai. Nah, mereka betul-betul memasang 10 kW. Kalau di kantor kami paling 1 sampai 2 kW memasang. Nah, ketika mereka kita berikan target 10 kW di stakeholder, katakan di perusahaan X Solar gitu ya, mereka memasang. Nah, dari kelas itu katakan ada 20 orang, dibuat 4 tim, 5 orang. Jadi ada 4 tim. Nah, 4 tim itu kita berikan target ada yang 10 kW, ada berdasarkan kliennya stakeholder. Nah, mereka memasang. Jadi konsekuensinya apa? Mereka benar-benar sebenarnya sudah tenaga ahli, cuma tidak dibayar oleh si klien itu, karena dia sedang pelatihan. Tapi ilmu yang mereka dapat, mereka itu sebenarnya sudah memasang sesungguhnya, hanya mereka tidak dibayar saja, gitu. Mereka dapat ilmunya luar biasa. Makanya ketika selesai kita uji kompetensi, mereka sudah oke, gitu ya. Nah nanti insya Allah Pak Sekjen terima kasih akan kami kawal sampai dengan syarat peserta yang tenaga teknik ya yang memasang itu menggunakan atau harus melampirkan sertifikat kompeten. Dan yang terakhir istilah team based project Pak Ketua ya, team based project ini gambaran bahasa Indonesianya adalah yang peserta pelatihan lebih dari 1 orang tim, kemudian basisnya itu dari project stakeholder. Nah gitu. Kalau praktek di pelatihan itu mereka praktek menggunakan frame trainer dan praktek biasa. Nah ini ada 4 orang, 5 orang, 1 tim, kemudian kita praktekkan di stakeholder berdasarkan project mereka dengan kliennya, gitu. Jadi langsung mereka bekerja di sana dan itu sudah bekerja sama bermitra ya, bermitra dengan kami, dengan BLU, PPSDM, KIP, TKI. Itu terminologinya Pak Ketua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Aplaus untuk saudara orator. Pendalaman materi sudah selesai dan kami persilakan saudara orator untuk kembali ke tempat semula.